Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, kita pertemuan kali ini akan membahas mengenai piutang wesel. Apakah itu yang dimaksud dengan piutang wesel? Merupakan piutang atau tagihan yang timbul dari bisa penjualan barang ataupun jasa, namun secara tertulis ada perjanjian. Ya, piutang wesel ini mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat karena ada janji berupa surat wesel. Nah, piutang wesel atau disebut juga istilahnya wesel tagih. Ya, ini perjanjian tertulis antara kedua belah pihak untuk membayarkan sejumlah uang atau sejumlah kas tertentu di masa yang akan datang. Terkadang piutang wesel itu dilakukan untuk memperpanjang utang dagang dan memiliki kekuatan hukum. Lalu, perbedaan dengan piutang dagang, piutang wesel ini dapat didiskontokan oleh salah satu pihak, dapat dijaminkan kepada bank. Jadi misalnya antara pihak A dengan pihak B, pihak A dapat melakukan pinjaman, dapat melakukan pendiskontoan ke bank. Dalam hal ini jika pihak B belum memenuhi kewajibannya, sehingga nanti bank akan membayarkan terlebih dahulu. Lalu bank akan menagih kepada pihak B. Karakteristiknya, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, melibatkan kedua belah pihak. Tentunya ada jumlah nominal, jumlah yang saat wesel atau piutang wesel itu disepakati di awal, kemudian ada tanggal penerbitan, kemudian tanggal kapan piutang wesel itu diterbitkan, kemudian ada tanggal jatuh tempo atau batasnya, atau due date maturity, merupakan tanggal wesel tersebut jatuh tempo harus dilunasi. Nah, kemudian ada istilah piutang wesel tagih, merupakan periode waktu antara tanggal penerbitan hingga tanggal jatuh tempo. Kemudian ada istilah tingkat suku bunga atau interest rate, ya, tingkat suku bunga yang harus dibayarkan. Ada selisih dari nilai nominal dari perjanjian wesel tagih tersebut. Kemudian ada bunga piutang wesel. Nah, piutang wesel ini terbagi dua, teman-teman. Ada piutang wesel tidak berbunga dan ada piutang wesel yang berbunga, dan kedua-duanya dapat didiskontokan ke bank. Hal-hal yang berkaitan dengan piutang wesel yaitu jangka waktu atau umurnya piutang wesel bisa 3 bulan, 6 bulan, sesuai kesepakatan. Periode diskonto itu adalah periode dari saat salah satu pihak mendiskontokan piutang wesel kepada bank sampai dengan tanggal jatuh tempo. Itu cara penghitungan dari periode diskonto. Kemudian ada bunga diskonto, ada bunga piutang wesel. Ya, berbeda ya teman-teman ya, bunga diskonto dengan bunga piutang wesel. Kalau bunga piutang wesel itu adalah disepakati interest rate-nya berapa oleh kedua belah pihak. Sedangkan bunga diskonto adalah bunga yang disepakati antara salah satu pihak dengan bank, ya, ketika piutang wesel itu akan didiskontokan. Lalu ada istilah nilai jatuh tempo, ya. Nilai jatuh tempo itu adalah jika piutang weselnya berbunga, jadi berbeda ya nilai jatuh tempo untuk piutang wesel yang berbunga dan piutang wesel yang tidak berbunga. Oke, untuk piutang wesel yang berbunga, nilai jatuh tempo adalah nilai nominal dikalikan dengan persentase bunga dikalikan dengan jangka waktu. Ya, lalu dijumlahkan antara nilai amount face atau jumlah nominalnya ditambahkan dengan piutang weselnya yang bunga piutang wesel tersebut. Kalau untuk piutang wesel tidak berbunga, maka nilai jatuh tempo akan sama dengan nilai nominal. Tapi jika piutang weselnya berbunga, maka nilai nominal ditambahkan dengan bunganya. Ini contohnya ya Allah, ya teman-teman, jumlah jatuh tempo nominal dikalikan persentase bunga dikalikan periode piutang wesel. Seperti contohnya ini ada piutang wesel nilainya 10 juta. Ya, oke, bunganya, persentase bunganya adalah 8%. Nah, lalu periode piutang wesel tersebut adalah 3 bulan umurnya, berarti 3 dibagi 12, ketemulah 200 juta. Maka nilai jatuh tempo adalah nilai nominal ditambah dengan bunganya, jadi 10 juta 200.000. Kalau bunga diskonto itu berbeda, ya, nilai jatuh tempo dikalikan dengan bunga diskonto lalu dikalikan dengan periode diskonto. Ya, artinya ketika tadi 3 bulan periode waktunya, ternyata 1 bulan baru berlalu, lalu didiskontokanlah
Nah, sehingga sisanya tinggal 2 bulan lagi. Jadi di sini 2/12. Ini ada contohnya kasus teman-teman. Tuan Amir menuliskan pernyataan terkait piutang wesel untuk memperpanjang utangnya terhadap PT Gemilang. Jadi ini transaksinya antara Tuan Amir dengan PT Gemilang. Usianya piutang wesel tersebut berusia 1 Maret ya sampai dengan 30 Mei. Nah, oke, berapa nominalnya? Nominalnya adalah 5 juta. Nah, kemudian piutang wesel itu 1 bulan kemudian, tepatnya tanggal 31 Maret, oleh PT Gemilang melakukan pendiskontoan ke Bank Mandiri dengan tingkat suku diskontonya adalah 10%. Nah, ini pada saat jatuh tempo, Tuan Amir melunasinya ke Bank Mandiri. Oke, ini untuk jika piutang weselnya berbunga 12%. Untuk contoh yang pertama, piutang wesel tidak berbunga, berarti ini ada Tuan Amir dan ada PT Gemilang. Ya, tanggal 1 bulan 3, Tuan Amir memperpanjang utangnya dengan menerbitkan kesepakatan piutang wesel. Jadi, utang dagang pada utang wesel. Lalu, PT Gemilang menjurnal piutang wesel di debit, kemudian piutang dagangnya 5 juta di kredit. Tanggal 31 bulan 3, ini dua pihak yang melakukan penjurnalan. Kenapa pada transaksi ini Tuan Amir tidak terlibat, ya, sehingga hanya PT Gemilang dengan Bank Mandiri. Nah, ini sudah dilakukan perhitungan, ya, berarti PT Gemilang menerima kas Rp4.916.600, kemudian beban bunga 83.400 dan yang kredit adalah piutang wesel diskontokan sebesar 5 juta. Lalu pihak Bank Mandiri juga menerbitkan atau ada piutang wesel 5 juta di debit, kemudian kasnya di kredit, ya, karena dia bank ini kan harus membayarkan kas ke PT Gemilang sebesar Rp4.916.600, lalu ada pendapatan bunga 83.400. Lalu pada saat jatuh tempo, Gemilang menjurnal juga gitu ya teman-teman, karena untuk piutang weselnya lunas ya, karena Tuan Amir melakukan pelunasan. Oke. Ini perhitungannya tadi teman-teman, berapa dapat bunga diskontonya gitu ya. Oke, caranya adalah nilai nominal dikalikan persentase diskonto, kemudian usianya atau umur dari piutang wesel tersebut tidak 3 bulan tapi tinggal tersisa 2 bulan. Ya, karena 1 bulan sudah dimiliki oleh PT Gemilang dilakukan pendiskontoan kepada Bank Mandiri sehingga sisanya 2 bulan lagi 2/12. Nah, ini dia ketemu angka 83.400. Maka jumlah uang kas yang diterima adalah 5 juta dikurangi 83.400 sehingga 4.916.600 rupiah. Lalu bagaimana kalau seandainya wesel bunga, piutang weselnya berbunga? Untuk transaksi yang pertama sama ya, sama-sama di 5 juta, utang dagang dan utang weselnya. Kemudian PT Gemilang piutang wesel, piutang dagang sama-sama 5 juta. Lalu tanggal 31 bulan 3, ini perhitungannya berbeda teman-teman karena kita piutang weselnya adalah piutang wesel yang berbunga. Ya, jurnalnya seperti ini. Oke, piutang wesel didiskontokan 5 juta, namun pendapatan bunganya 64.200. Nah, nanti di slide selanjutnya akan ada cara perhitungannya. Nah, teman-teman, ternyata ketika sudah jatuh tempo gitu ya, Tuan Amir tidak bisa melunasi piutang weselnya, sehingga dia bisa melunasinya 2 bulan kemudian. Nah, ini berarti ada denda, ya, ada denda yang ditetapkan. Nah, ini teman cara menghitungnya. Tadi nilai jatuh tempo adalah nilai nominal kali bunga interest rate kali umur piutang. Nah, ketemulah 150.000. Sehingga nilai jatuh tempo itu adalah nominal face amount atau nilai pokok ditambah dengan bunga sehingga 5.150.000.
Kalau bunga diskonto, rumusnya nilai jatuh tempo dikalikan bunga diskonto, kemudian dikalikan umur dari piutang. Oke, kemudian ketemulah 85.000, sehingga 150.000 dikurangin 85.000, ketemu angka 64.200. Inilah jumlah kas yang diterima oleh PT Gemilang, 5.064.200. Nah, ini ada soal, teman-teman. Bisa dikerjakan secara mandiri, nggih? Baik, terima kasih banyak untuk materi piutang weselnya. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.